gini, kita tidak boleh punya mindset, aku punya uang 5 juta, habis itu aku nanti bisa beli rumah 1 miliar gitu, terus dengan proses yang cepat. Tapi kita benar-benar kita harus meyakini bahwa investasi ini bukan sesuatu yang jadikan sebuah perjudian. Kalau umpamanya di saham atau di investasi ya buat happy aja. Happy bisa dapat beli saham, beli gitar. Makanya orang-orang bingung, kok beli gitar mulu ya? Tapi yang tetap adalah bahwa kita mau kembali kepada hakikat atau marwahnya Undang-Undang Cipta, yaitu lisensi. Tuntutan ini terjadi karena para pencipta ini tidak mendapatkan source dari hasil karyanya mereka. Tegas lagi di dalam pasal-pasalnya supaya para pencipta ini sadar bahwa haknya ada di sana gitu. Oke. Jadi kalau aku tuh bingung banget waktu kita ada FGD, terus aku baca nama Satrio Yudi Wahono, itu aku pikir siapa gitu. Ternyata Mas Piyu ya, Mas Piyu Padi yang sangat terkenal ya. Oke teman-teman ya, para penikmat, kita hari ini bersama dengan narasumber kita yang hits ya. Tapi kalau saya sebut nama aslinya kita agak kenal. Nah, Mas Piyu apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Mas Piyu, nah kasih tahu dong. Aku penasaran banget ini dari nama ini apa? Nggak ada piu-piunya. Kalau bisa ada piunya gimana? jadi nama ini muncul atau aku mulai dipanggil Piyu itu waktu kelas 2 SMP. Jadi bukan dari orok, bukan dari kecil. Oh ya. Bukan. Kalau aku panggilanku namaku kan Satrio Yudi Wahono. Kalau di sekolah panggil Satrio, terus kalau di rumah panggilnya Yudi atau gitu ya. Tapi waktu di SMP itu ada satu pelajaran kesenian, seni musik. Nah itu aku lagi getol-getolnya, lagi seneng-senengnya lagi belajar gitar, main gitar. Nah karena lagi getolnya belajar gitar, ada satu sesi kita disuruh nyanyi atau tampil pakai alat musik yang kita bisa kuasain gitu kan. Jadi aku pertama kali bisa main gitar tuh kelas 2 SMP. Aku main lagunya Duran Duran. Ini anak 80-an nih. Iya, ada. Duran yang judulnya A View to a Kill. A View to a Kill. Itu adalah soundtrack filmnya James Bond. A View to a Kill. Nah, lagunya itu aku nyanyiin Meeting You with a View to a Kill. That's view. Yeah. Oh, oke. Terus habis itu nama itu kayaknya kok asik ya. View kan artinya pandangan ke depan gitu. Wah, ini kayaknya asik namanya. Aku tulis di buku-bukuku namanya The View gitu. The View gitu. Terus teman-temanku lihatnya apa sih itu? The View, piu aja, piu gitu. Gitu. Akhirnya kalau aku lagi mau kenalan sama orang gitu, piu gitu akhirnya. Jadi hanya The View sudah terpinggirkan ya. Jadi piu. Oh, jadi itu behind the story. Iya, jadi dari SMP akhirnya. SMP, SMA semua akhirnya. Jadi sampai nama komersilnya ya, nama Piyu, orang lebih tahu ya. Oke, nah ini juga nih, ada satu lagi nih. Semua orang tahu kalau bicara musik, Mas Piyu itu sudah kind of legend ya. Apalagi kalau anak 80-an, 90-an, bahkan sampai sekarang pun masih eksis. Iya. Bahkan minggu lalu lagi rilis single baru. Oke, nah tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Mas Piyu ini adalah orang yang sangat aktif bermain saham. Iya. Jangan bilang bermain. Bosnya apa? Karena istilahnya kalau saham itu bukan bermain saham, karena identik kalau bermain nanti kayak tidak serius. Tidak serius. Tapi lebih pada ke bisnis saham. Oke, berbisnis saham. Yeah. Nah, itu ngagetin karena kita taunya dari mana? Taunya waktu Mas Piyu jadi narasumber di Universitas Brawijaya dengan OJK berbicara tentang saham. Kaget deh kita tuh. Wih, Mas Piyu berbisnis saham nih. Terus nah ini. Jadi hari ini kita kepengen dengar karena banyak penikmat orator ini, kakak-kakak ini sekarang pengen juga tahu apa sih saham itu, kemudian how to start, apakah kita harus jadi orang kaya banget untuk jadi pemain saham dan sebagainya.
Coba Ya, mungkin. oke. Cita-citanya. Jadi aku mulai dari sejarah dulu ya. Oke, Dari oke. awal kenapa aku bisa terjun di dunia finance ini Oke. sebenarnya. Jadi dari awal-awal aku karir padi itu aku emang udah selalu bicara tentang saving dulu. Karena dari kecil kan kita diajar untuk menabung Iya, kan. iya. Kita menabung. Hemat pangkal kaya, Hemat pangkal nabung kaya, pokoknya. jadi itu kan. Terus habis itu kita dulu juga pernah, masih ingat nggak SD dulu kita pernah dikasih tabungan gitu kan, Tabanas atau apa zaman dulu Tabanas. ya? Itu anak 80-an yang tahu itu. Iya. Nah, jadi dari menabung-nabung itu akhirnya pas waktu padi mendapatkan hasil dari royalti, hasil dari job, main segala macam itu aku selalu sisihkan. Terutama royalti ya. Royalti album pertama itu aku sisihkan, aku langsung beli tanah, invest tanah. Tahun itu tahun 99 ya. Langsung tanah terus habis aku jadi. Emangnya padi tahun berapa kok? Tahun 99? Tahun 97 kita. 97 kita berdiri, ya? 98 kita single, lalu keluarin single Sobat, lalu 99 kita keluarin album. Nah, hasil dari royalti itu aku beliin invest di tanah. Di tanah di Jakarta kita bangun studio, terus habis itu jalan lah gitu. Nah, dari situ akhirnya aku udah mulai berbicara tentang investasi. Bicara dengan investasi yang orang pahami kan pasti tanah dan segala macam. Tapi belum tentang saham itu belum. Sampai akhirnya di tahun 2008 aku masuk untuk investasi reksadana. Nah, reksadana pas kebetulan aja dunia ekonomi lagi hancur, ekonominya lagi krisis karena ada mortgage failure di Amerika. Jadi lagi bubble perumahan kan, lagi bubble housing mortgage gitu, lagi bubble gitu, sehingga akhirnya pada drop semua, mempengaruhi pada reksadana itu. Reksadana itu aku invest di situ, tujuannya. Nah, siapa yang mengencourage kok bisa lari ke reksadana itu? Oh iya, ya karena sering ke bank kan, lagi biasa ditawarin sama CS-nya, customer service ditawarin, masih dulu ada produk investasi sekian, jadi biasanya kalau pakai deposito ini ada reksadana yang bisa berkembang gitu kan. Nah, aku ambil itu produk itu reksadana di luar negeri. Nah, dari situ akhirnya aku paham bahwa ternyata reksadana itu adalah mengelola atau memanage keuangan. Jadi ada keuangan di saham maupun di forex dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa pilar. Aku berpikir, kenapa nggak kita sendiri aja yang manage ya? Kenapa kok harus dikasih ke fund manager gitu? Nah, kebetulan karena krisis itu akhirnya reksadana itu drop tinggal 30% dari dana yang aku investasikan di situ. Aku bingung dong. Terus aku tanya ke si CS-nya, "Gimana, Mbak? Ini kok bisa sampai turun?" "Oh, nggak apa-apa, itu namanya potential loss." Kan belum masih. Aku masih mikir potential loss itu apa ya? Aku berusaha untuk mencerna itu apa potensial. Oh, ternyata kalau kita tidak stop atau kita tidak cash out atau kita tidak tarik, itu berarti masih potensial loss. Tapi kalau kita udah cash out, udah ambil uangnya, berarti udah loss, berarti udah hilang 70%. Ini masih potensial loss. Potensial loss. Iya, oke. Nah, dari situ aku akhirnya mikir, kenapa kok aku nggak menjalankan sendiri, kan bisa tahu aku mau belajar. Nah, dari situ akhirnya aku putuskan untuk cash out aja. Jadi dengan kerugian tuh aku cash out, terus aku masukkan di saham. Saham itu waktu pertama kali adalah Bumi. Nah, yang mengarahkan aku ke saham itu adalah kakak iparnya temen aku. Kakak ipar temen aku, aku tanya-tanya lah, saham itu apa sih? Namanya Mas Taufik ya. Mas, sahamnya kayak gimana sih? Saham itu gini-gini dijelasin. Kebetulan aja beliau tuh juga bekerja di salah satu perusahaan emiten lah ya gitu. Terus akhirnya aku diajarin pelan-pelan, aku di guide, dibimbing gitu. Akhirnya aku pertama kali beli saham Bumi waktu itu. Bumi harganya Rp775. Akhirnya tunggu berapa lama kemudian dia naik. Karena udah mulai krisisnya udah mulai berakhir. Akhirnya naik sampai akhirnya sekitar 2.500, 3.000 something aku jual. Dari situ akhirnya aku ternyata begini ya. Nah, dari situ akhirnya aku belajar setiap hari, aku belajar, ikut seminar, ikut sekolah-sekolah kursus-kursus investasi, begitulah. trading ya gitu. Di sela-sela kesibukan sebagai musisi. Iya, di sela-sela kesibukan. Jadi 2008, 2010 itu aku mulai belajar begitu sampai akhirnya di 2010 padi vakum. Padi off sampai 2017 kan, 7 tahun kita vakum. Itu aku
lumayan total kita vakum. Enggak, maksudnya karena padi vakum itu akhirnya total ke saham ini. Oh, dari situ udah mulai total dari 2008 itu aku udah mulai belajar investasi, udah mulai masukin ke situ. 2010 akhirnya aku kerjasama sama Bursa Efek Indonesia. Kebetulan aja Bursa Efek Indonesia itu punya program untuk 1 juta investor. Waktu itu belum banyak yang investasi di saham. Jadi mulai situ akhirnya aku akhirnya dibuatin acara untuk kasih seminar-seminar. Nah, itu. Atau datang ke sekolah-sekolah itu tahun 2010 sampai itu. Oh, jadi datang ke kampus sekolah-sekolah itu udah dari 2010. Iya, udah bahkan aku sempat bikin jingle untuk Bursa Efek untuk investor 1 juta investor gitu. Sempat aku bikin Waktu jingle. itu waktu dibilangi ada kegiatan OJK di Fakultas Ekonomi sama Piu Padi. Apa hubungannya? Ternyata udah lama jalin kerjasama ini ya. Jadi mungkin saat itu nggak satu-satunya sih, aku nggak ngerti, tapi jarang banget. Tapi aku tidak melihat ada teman-teman musisi atau teman-teman band atau teman-teman artis yang lain kecuali Adrian Maulana. Itu aku karena sering ketemu dia tertarik di investasi saham juga. Dan kalau nggak salah Adrian Maulana dia sempat kerja di sekuritas juga kalau nggak salah. Iya, ya. betul. Nah, dari zamannya itu, jadi anak-anak band itu nggak ada. Karena mulai kesibukan padi rebound 2017, sering berapa kali ngajak, tapi selalu nggak ketemu jadwalnya. Gitu. Oke. Terus itu kalau orang mau mulai nih sambil belajar nih, enaknya ketemu sama expertnya kan jadi belajar nih. Kalau orang mau nggak boleh bilang bermain, berbisnis saham. Itu harus uang gede atau harus orang kaya dulu kah atau gimana? Ini banyak nih yang pengen tahu nih. Nah, makanya kenapa aku tadi bilang berbisnis atau berinvestasi di saham sebenarnya. Jadi kalau kita mulainya start dari kecil ya, kita tidak bisa kita tidak boleh punya mindset aku punya uang 5 juta habis itu aku nanti bisa beli rumah 1 miliar gitu terus dengan proses yang cepat gitu loh, dengan cara trading karena memang ada trading itu kan juga ada di saham juga. Nah itu nggak boleh punya gitu. Tapi kalau kita berinvestasi di saham itu anggap aja kita sebagai safe haven kita atau kita taruh kita sebagai sebuah bentuk investasi. Artinya yang kita pakai adalah uang dingin yang tidak kita pakai. Jadi contohnya waktu aku pertama kali start itu aku mendapatkan uang dari hasilku sebagai produser waktu itu ada Titik Kamal, produser musik sebagai Titik Kamal dan segala macam, aku dapat royalti dari situ, aku investasikan di situ. Tapi untuk keseharian hari-harinya itu kan aku ada sumber pendapatan yang lain dari ngeband, dari ini segala macam. Jadi jangan dicampur, nggak boleh begitu. Nah itu boleh kita mulai start dari 5 juta atau berapa nggak apa-apa. Tapi kita benar-benar kita harus meyakini bahwa investasi ini bukan sesuatu yang jadikan sebuah perjudian. Jadi jangan sampai itu dianggap, oh gue taruh 5 juta, habis itu nanti aku berharap bisa sampai 50 juta sampai sekian. Terus, tapi dia nggak paham tentang apa yang dipilih, saham yang dipilih. Terus lalu dia juga tidak memahami tentang money management. Nah itu makanya kenapa harus dibilang bisnis saham, karena kita bicara tentang money management, kita taruh di sekian, terus lalu kita kan pasti tahu ada loss, ada yang pasti ada PNL kan, ada profit and loss. Jadi kita pasti tahu nih kalau umpamanya profit berarti harus kita pilih saham yang memang benar-benar bisa menghasilkan keuntungan. Iya itu kan Piu Padi yang udah punya penghasilan gede, udah begini-begini, jadi taruh di sini hidupnya dari lain, tetapi di sini ada save-nya. Emangnya kalau orang biasa gitu apa juga bisa? Bisa ya. Ya jadi memang kita harus punya money management ya. Ya makanya kita punya uang pendapatan umpamanya 10 juta gitu ya. Yang pasti kita sisihkan untuk kebutuhan utama dulu. Terus habis itu untuk yang lainnya segala macam sehingga akhirnya kita punya uang untuk save. Untuk save yang memang tidak kita pakai, barangnya nggak terpakai nggak apa-apa. Kan saham juga startnya kan juga dari kecil juga. Harga saham kan juga rata-rata cuma Rp115, ada yang cuman kayak Goto itu Rp90, nggak tahu sekarang berapa ini. Jadi kita melihat bahwa memang ada potensi dari saham itu untuk bisa berkembang, itu yang harus penting.
kita pahami. Berarti harus belajar ya? Harus untuk- harus belajar benar. ya. Jadi ada analisa fundamental, ada analisa teknikal. Fundamental itu artinya yang berhubungan dengan makroekonomi, keadaan global, keadaan dunia, berkaitan dengan kenapa kok tiba-tiba hari ini sahamnya turun semua. Ternyata di regional lagi pada turun. Karena S&P 500-nya lagi turun, karena lagi Dow Jones-nya juga lagi turun, karena ada apa? Karena ada pengaruh gara-gara Trump begini, macam-macam. Tapi yang di Indonesia juga ada yang uniknya juga. Kadang mereka ada beberapa saham yang tidak terpengaruh dengan saham global karena memang ada yang menggerakkan, ada yang begitu. Nah, terus habis itu ada analisa teknikal. Kita harus melihat teknikalnya kapan kita harus membeli, price, time, and volume. Jadi harganya berapa kita beli. Jadi kalau kemarin-kemarin jadi harus lihat historicalnya. Kalau analisa teknikal historicalnya apa? Kemarin dia sempat dia naik di atas di all time high-nya. Tapi dia saat sekarang ini lagi turun. Mungkin saat ini time to buy untuk waktu beli. Jadi price-nya sekian, harganya mungkin lebih rendah. Nah, time-nya ya kemarin dia historicalnya dia udah naik panjang, terus habis sekarang dia turun. Nah, berarti kan nanti kalau dia turun ada kesempatan untuk bounce back. Nah, itu time-nya dia waktu turun. Nah, volumenya kalau lihat nih, volumenya gede enggak ini? Berarti kalau lagi pada turun berarti kan yang beli itu yang retail, yang kayak kita-kita ini. Tapi bukan institusi. Institusi itu artinya orang sekuritas, ada perusahaan finansial dan segala macam yang membeli dengan jumlah yang kapasitas yang besar atau volume besar. Nah, kalau ini mereka beli, berarti kan si institusi ini berarti kan mengharapkan untuk bisa gede. Berarti dia sudah menganalisa. Jadi kita ibaratnya kita riding the wave aja. Oh, ini berarti ada volume besar masuk membeli saham ini dengan harga yang murah. Kita ikutan Ikut beli. aja. Nanti dia akan nunggu dulu nih. Nanti dia akan gerak boom. Nah, itu bisa seperti itu. kayak bukan ngomong sama Vivi Padi, nguasai banget. Nah, kan penguasaannya kayaknya bagus banget dan utuh ya. Dan saya sekarang juga maksudnya bukan bukan hanya tentang saham saja. Jadi ada beberapa investasi yang lain lah, kayak yang paling kayak ada di Bitcoin atau di altcoin, yang lain sekali di cryptocurrency. Jadi kadang pas lagi anginnya lagi enak di saham Indonesia, ya udah masuk di saham Indonesia. Tapi awalnya startnya aku adalah investasi di saham Indonesia. Iya. Pernah ada yang minta jadi konsultan belum? Enggak sih, aku enggak belum pantas sejago lah. itu. Enggak sejago itu. Enggak kan, kadang-kadang orang kan biasanya berharap untuk memulai aja bingung tuh. Biasa every beginning is difficult kan. Jadi memulainya bagaimana ya. Kalau di-guide gitu belum pernah ya? Belum Tidak terpikir? sih, belum kepikir. Aja tapi kalau setelah teman-teman ada yang banyak nanya-nanya tentang itu, suka lah. Akhirnya kita berdiskusi aja tentang begini-begini, terus habis itu for free ya? Ya for free lah gitu ya temannya. Aku pikir udah mulai menuju profesional nih. Akhirnya ada temen yang akhirnya teman sekolah sama ya, akhirnya sekarang ada banyak yang tertarik sama saham. Akhirnya mereka malah lebih tekun. Dia bisa tiap hari ngeliatin. Kalau saya udah nggak lagi kayak begitu. Kalau dulu iya. Ya. Jadi saya sempat terjun ke trader sebagai trader. Ada momennya mungkin. Ya. Dan itu benar-benar tiap hari, tiap malam sampai nggak bisa tidur. Apalagi kalau mainnya forex atau kalau sekarang di kripto ya, itu bisa malam kebangun lihat grafik, lihat candles kayak gini. Akhirnya nggak sehat badannya. Dan akhirnya aku memutuskan, cari style cara kita berinvestasi atau cara kita bertrading gimana. Akhirnya kita bermain di yang investasi aja. Jadi kita sebagai investor, kita naruh uang sejumlah ini ke salah satu saham atau beberapa saham, lalu kita tunggu aja dia sampai ini. Oke. Nikmat ya sekarang bekerja itu, kalau misalnya kita kategorikan nih musik, saham, dan kerjaan-kerjaan lain, mana yang dominasi? Masih dominasi? Masih dominasi, saya nggak bisa ninggalin musik karena apa? Karena musik yang sempat menyelamatkan aku juga, maksudnya menyelamatkan hidupku juga. Jadi aku sempat aku pernah ada masa aku terpuruk kan, maksudnya dari 2010 karena padi juga lagi vakum, terus habis itu aku ada masalah rumah tangga segala macam. Bukan masalah finansialnya, tapi lebih secara ke mental, mental breakdown aja. Terus walaupun dikasih saham dan segala macam males aja sih. Walaupun ini lagi naik nggak kepikir.
Tapi ketika aku mulai ada kepercayaan diri lagi, confidence lagi, oh di musik udah ternyata dia yang menyelamatkan aku. Ini aku happy lagi. Nah sekarang pun kalau umpamanya di saham atau di investasi ya buat happy aja. Happy bisa dapat beli saham, beli gitar. Makanya orang-orang bingung, kok beli gitar mulu ya? Karena aku bukan dari ngeband doang, kan aku bisa investasikan di situ. Jadi kan senang beli gitar itu. Berapa banyak ya? Aku gitar emang koleksi, ada 50-an sih, ada gitar. Emang ngomong-ngomong gitaris ya jadi. Gitu, jadi kadang mikir kenapa kok aku bukan hanya gitar aja, mungkin alat-alat band dan segala macam. Karena itu memang dari situ, dari investasi, dari saham itu yang aku tidak untuk untuk berpikir jangka pendek, short term aja enggak. Jadi umpamanya habis ini naruh ini kita take profit, kita udah nggak ke situ. Kalau melihat gaya hidupnya Mas Piyu ini kan jauh banget dari isu, dari gosip-gosip kayaknya. Oh, isu dulu ada. Dulu. Itu buat bercanda ya. Buat zaman kita. Iya, zaman. Ada. Mau kita tanya tuh. Itu tadi banyak pertanyaan yang tanya itu. Sekarang gimana? Tapi bilang kita maksudnya dengan keadaan pernah menjadi sangat terkenal ya, band yang sangat berjaya ya pada masanya, bahkan sampai sekarang ya, orang banyak yang mengenali. Nggak pernah dengar tuh ada flexing atau kena star syndrome? Iya, dari awal sih memang aku sudah memposisikan, bukan memposisikan sudah punya satu membentengi diri. Iya, karena pertama karena aku yang ibaratnya ya bukan bilang ya aku yang bertanggung jawab lah di dalam band ini, karena aku yang ngajakin semua nggak yang ngajakin mereka semua, karena aku start awalnya kan aku dari Surabaya, terus aku merantau ke Jakarta, terus habis itu sempat jadi krunya Dewa juga, sempat ikut tour tahun 95, 96 itu sama Dewa. Terus dari situ habis itu aku merantau ke Jakarta itu udah bawa demo dari Surabaya sama teman-teman, tapi Padi belum. Nah setelah itu balik ke Surabaya, ketemu sama teman-teman Padi, ngumpul. Nah ini kan udah ada jalan di Jakarta kan udah banyak nih. Jadi selama berapa tahun itu aku tinggal di Jakarta sendiri, tinggal di bengkel. Jadi jadi kernetnya ini tukang cat. Jadi dia yang ngecat, aku yang nyiapin ngamplas ya. Itu istilahnya kernet ya. Terus bawain ini cuciannya, terus habis setelah dicat bersih nanti aku yang nyuci gitu. Jadi kalau orang sekarang lihat View udah somebody, sebenarnya dia nggak tahu cerita sebelumnya. Kemana-mana naik angkot, terus habis itu sempat kerja juga jadi cleaning service di Hero Supermarket. Di tiap malam itu kita ke sana bawa ember, bersihin freezernya. Habis itu pulang dikasih uang 15.000, lumayan buat makan nasi Padang. Itu udah nikmat banget. Ya ampun. Kemudian dari situ balik ke Surabaya. Ketemu sama teman-teman. Aku jadi IO dulu, bikin slang di Surabaya. Ketemulah teman-teman itu. Slang main di Surabaya. Aku IO-nya. IO-nya terus habis itu dari situ akhirnya ketemu sama gitarisnya Padi, Ari, terus gabung sama basisnya, terus udah mulai dari situ kita mulai bikin konsep musiknya Padi. Fadli belum. Jadi baru setelah itu Ari itu kan satu sekolah sama dia, baru dikenalin sama Fadli. Nah, waktu itu kita masih SMA beberapa kali SMA 2. Oh, semuanya Dani ya? Iya, tapi adik kelasku, Ari adik kelasku. Nah, kita ketemunya di UNER. Nah, terus akhirnya nyoba berapa kali audisi, tapi akhirnya ya udah Fadli lah yang akhirnya dia bantuin. Akhirnya udah jadi lah. Akhirnya sama Yoyo udah jadi Padi. Nah, setelah jadi, aku balik lagi ke Jakarta mau nawarin demo-demo itu lagi. Terus akhirnya sampai suatu ketika, ini agak kocak sih. Jadi ada satu acara ulang di Poster Cafe. Waktu itu ada kafe namanya Poster Cafe di Jakarta Selatan itu. Itu ada acara, kalau nggak salah itu acara ulang tahunnya Dewa atau apa. Nah itu banyak produser-produser yang diundang di situ. Nah aku nyamperin ke namanya Pak Ian, produsernya Sony Music. Pak Ian, dulu saya sempat bawain demo ke tempatnya Pak Ian. Oh iya, padahal belum. Iya Pak Ian, gitu. Oh iya, boleh Pak Ian minta nomornya. Oh iya, udah akhirnya dikasih. Nah dari situ akhirnya didengerin.
Aku minta Pak Yan, Itu golongan lagu apa ya? itu masih zaman lagu Sudahlah, Beri Aku Arti. Oke. Nah terus akhirnya datang ke Surabaya Pak, kirim orangnya lihat kita main. Aku sepede itu karena ini band ini keren pokoknya. Keyakinan ya, pede ya. Ada keyakinan gitu bahwa ini pasti bisa tinggal, it's a matter of time aja. Akhirnya kita main di Surabaya, ditonton sama ininya. Ya singkat cerita awalnya sih nggak kurang, ini lagunya harus dibetulin, tapi akhirnya sore-sore itu zaman itu kan masih belum ada handphone dan segala macam, di telepon tuh di rumah, yuk kamu mau rekaman nggak di Jakarta? Mau Pak gitu. Gitu. Kita rekaman single dulu 98. Nah ternyata single itu meledak, lagu Sobat. Keliling kemana-mana termasuk ke UB Malang. Dari situ aku ketika kita mainin lagu Sobat dan membawakan lagu Begitu Indah yang belum direkam. Waktu itu kita udah punya lagu itu tapi belum direkam. Masih jadi percobaan kita tes. Kok orang-orang ikut nyanyi ya padahal ini lagu belum di ini. Wah ini aku yakin ini pasti kita bisa. Gimana mereka bisa ikut nyanyi ketika lagu belum dipublish? Iya kan ada beberapa ref yang dinyanyiin begitu indah begitu gitu. Berarti sambutannya oke ya? Iya, ini padahal ini lagu belum dirilis ini padahal gitu. Jadi akhirnya mereka menjadi Sobat Padi ya? Akhirnya jadi Sobat Padi. Oke. Kita duduk di kan Padi lagi baru banget rilis ya? Rilis single baru ya? Nextnya kita album, karena album sudah selesai, tinggal kita rilis aja. Oke, tapi kemarin sudah lepas satu single? Sudah lepas satu single, ya. Singlenya apa itu? Boleh? Singlenya judulnya Ego. Ciptaan saya, ciptaan Dio, ya. Nah ceritanya, ceritanya ini cerita tentang ketika orang udah di ujung berpisah sama pasangannya, sama pacarnya, sama kekasihnya, ya itu dia mencoba untuk merefleksi bahwa ini sebenarnya adalah masalah ego saja sih, dan dia juga merefleksi bahwa kenapa harus ada terjadi pertengkaran itu, mungkin karena kita masih sama-sama belum dewasa, mungkin masih ada hal-hal yang akhirnya membuat terpicu emosinya. Nah itu yang aku mau coba angkat sehingga akhirnya ketika kita sudah meredam ego kita sudah memahami bahwa ternyata rasa cinta kita lebih besar daripada ego, ya kita bisa lanjutin gitu. Akan terwujud harmoni. Akan terwujud harmoni. Sajane itu cerita curhat apa bikin lagu. Aku itu sebenarnya lagu itu tidak pernah, kalau orang nanya itu pengalaman pribadi ya? Enggak juga sih, karena aku bisa berimajinasi menjadi siapa aja. Aku mamanya lihat Kak Nanda nih. Kak Nanda karakter suaranya seperti ini. Aku bisa membayangin, nanti Kak Nanda itu nyanyi bisa begini gitu. Dan itu bisa mendalami seolah aku adalah menjadi Kak Nanda. Itu gitu bisa seperti itu. Jadi aku akan membayangkan aku seperti itu ya. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya timbre suara yang berkarakter. Jadi tiap orang itu punya karakter masing-masing. Jadi nggak bisa bilang suaranya nggak enak, enggak. Dia punya karakter suara itu, cuman dia belum pas aja cocok menyanyikan dengan karakter timbre dia. Oh begitu. Umpamanya gini, kan Anda tiba-tiba nyanyi lagunya Celine Dion kan nggak cocok gitu. Nggak bisa dipaksa ya, tapi harus sesuai dengan karakter timbrenya Kak Nanda sendiri. Oh, habis ini kita bahasnya kira-kira arah suaraku ini menuju mana. Soalnya arah suaraku selama ini mengarah ke partai politik gitu. Ke arah suaraku soalnya ke kotak suara soalnya. Kotak suara, iya itulah. Ya. Mas Viu, dari bersekian tahun yang lalu, dari zaman kita kuliah, aku dan Mas Viu ini kurang lebih lah ya. Jadi kayaknya nggak ada perubahan besar dari performannya, posturnya masih tetap, suaranya tetap, humble-nya juga tetap ya. Apa resepnya nih kok bisa nggak gemuk, santai-santai aja? Kalau ditanya kenapa nggak gemuk, karena aku memang udah 8 tahun nggak makan nasi. Udah menerapkan pola hidup sehat. Ya lebih tepatnya menghindari makan nasi aja sih. Nasi aja atau karbo atau makanan berlemak gitu atau? Ya udah mulai menghindari goreng-gorengan gitu karena aku sekarang kan lebih sering nyanyi tuh. Jadi backupnya kalau di padi kan aku jadi backup tuh sekarang. Jadi kalau dulu kan
full yang nyanyi Fadli, tapi sekarang ada satu porsi, satu sesi itu dengan band itu 5 lagu atau 6 lagu awal, nanti aku yang ngisi akustik. Jadi aku nyanyi termasuk harmoni itu. Harmoni dan ada beberapa lagu sehingga Fadli vokalis bisa istirahat. Istirahat, mengumpulkan tenaga lagi, habis itu nanti masuk lagi baru kita geber lagi sampai terakhir. Begitu. Jadi aku juga menghindari walaupun ibaratnya aku backup singer aja, tapi ya harus tetap jaga juga harus sih. prima ya. Iya, nggak mau makan gorengan, udah berusaha untuk menghindari. Olahraga iya, pagi itu aku jalan kaki sama berenang. Ya. Tapi kalau berenang nggak tiap hari sih. Kalau jalan kaki itu diusahakan tiap pagi. Oke. Terus kembali ke single yang kemarin dirilis itu, rencana merilis albumnya itu kapan? Rencana sekalian kita dengan konser. Ada tour? Konser tunggal. Konser Nanti tunggal. di bulan Januari tanggal 31 Januari namanya konser 28. Karena apa? 28 karena 28 usia Padi dari 97 ke 2026. 28 tahun dan 8 itu adalah 8 lagu di album itu. Terus 8 itu juga 8 kita pakai lambang Infinity karena kita kemarin dari vakum dan kita udah komit untuk berjalan lagi bersama-sama gitu. Terus 8 tahun dari 2017 ke 2025 Padi Reborn. Kan dari Padi terus habis itu kita vakum, habis 2017 kita tambahin kata Reborn supaya bisa semangat aja. Vakum sekian sebelum kembali ke album baru ini, sekian lama vakum itu karena apa? Karena bukan konflik antar pemain, bukan? Konflik antar pemain. Jadi kita ini dari 97, dari 98 lah, 98 mulai mainin lagu Sobat itu dan seterusnya sampai 2010 itu non-stop. Maksudnya kerjanya itu bikin album, tour, nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya menikah pun nggak ada yang namanya cuti, honeymoon apa segala macam nggak ada. Jadi udah menikah, udah jalan aja terus. Habis itu udah nggak pernah ada break. Nggak pernah ada stopnya nggak ada. Jadi akhirnya kita rasa perlu ada waktu untuk rehat, untuk break. Tapi akhirnya breaknya keterusan. Akhirnya keterusan 7 tahun. 7 tahun, lama ya? Ya, tapi membuat Sobat Padi rindu. Sehingga album ini mudah-mudahan mengobati rindunya. Dan ada hikmahnya juga dengan 7 tahun itu akhirnya kita bisa bisa mandiri kan, maksudnya bisa pakai label sendiri, kita nggak tergantung sama perusahaan rekaman dan segala macam. Itu dari akhirnya itu. Komposisinya masih tetap? Masih anggota asli dari awal sampai sekarang. Drummernya? Drummer masih tetap Yoyo, drummer, bassis Rindra, gitar Ari, terus Fadli vokal, terus lalu aku. Masih tetap sama. Tetap ya. Jadi pertemanan yang panjang. Mungkin ya sampai sekarang band yang masih utuh lengkap itu Padi. Berarti semua tak sama ya, Padi aja yang masih bertahan. Mas Piyu ini jarang muncul. Tetapi sekali muncul itu ngagetin. Satu, ngagetin publik juga mengenai saham ya. Dan yang terpenting adalah berjuang juga untuk masalah royalti. Ya beberapa kali kita bertemu ya. Saya juga waktu itu saya bilang, makanya waktu namanya muncul itu kaget saya. Ternyata Mas Piyu ya. Mas Piyu dan teman-teman di Aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia itu berjuang untuk para pencipta ini at least sejahtera lah ya dengan hasil karya yang mereka buat. Sejauh ini sudah sampai di mana perjuangannya? Ya, sampai hari ini kita masih menunggu untuk pembahasan lebih lanjut untuk ini RUU ya? RUU ya, untuk RUU hak cipta. Iya. Di mana kita memang salah satu kita ingin menjadi bagian dari proses pembahasan RUU ini. Dari awal memang kita melihat bahwa ada dibilang ketidakadilan atau ada gap atau ada
ada kesenjangan yang sangat luar biasa antara pengguna lagu, baik itu penyelenggara acara yang dia bisa mendapatkan hasil dari tiket dan segala macam, yang dari konser, pertunjukan, dan juga pengguna lagu yaitu dari penyanyi segala macam bisa mendapatkan bayaran sampai mahal gitu, sedangkan penciptanya tidak mendapatkan haknya mereka. Jadi bermula dari keprihatinan itu. Dan ternyata setelah kita belajar, setelah kita mencoba untuk mendalami tentang hak cipta, ternyata banyak sekali hal-hal mekanisme dari tata kelola ini yang memang harus ada perbaikan, harus ada perubahan, terutama dari sisi mekanisme pengolekan, mekanisme pengumpulan royalti, mekanisme pendistribusian, terus selalu juga dari tata kelola siapa saja yang berhak untuk mengatur dan segala macam itu perlu banget untuk kita restruktur lagi gitu tata kelola ini. Jadi ini yang jadi PR kita bersama dari semua stakeholder, dari pencipta lagu, dari penyanyi, pelaku pertunjukan, maupun dari penyelenggara acara, bahkan dari regulator juga. Itu yang kita butuhkan, dan pemerintah tentunya. Jadi sekarang ini proses rancangan undang-undang ini masih berlangsung. Masih berlangsung, ya. Terakhir kita ada RDP? Ya, terakhir kita RDP dengan Badan Legislasi di DPR, kita sudah menyampaikan daftar inventaris masalah. Ada 8 kayaknya. Ada 8 yang kita usulkan, ya. Apa Jadi, itu kurang lebih? salah satunya adalah efisiensi LMK, terus lalu efisiensi LMK itu maksudnya apa? Terlalu banyak. Efisiensi lembaga manajemen kolektif yang saat ini kita lihat terlalu banyak, ada 17, ada 18 LMK, yang mana di bawah LMKN semuanya itu. Di bawah, iya sebenarnya tidak ada satu mekanisme yang membuat mereka itu bisa mandiri. Jadi ada satu LMK yang akhirnya bertanggung jawab sebagai pelaksana harian yang mengumpulkan royalti, yang mengolek royalti, habis itu baru mendistribusikannya dan diberikan kepada LMKN, baru setelah itu baru dibagikan lagi kepada LMK itu. Nah itu kan udah berapa pintu tangan, gitu, berapa tangan yang harus dibagi porsinya gitu. Nah ini kita rasa jangan seperti itu lagi. Jadi kita efisiensikan, LMK-nya mungkin hanya 3 saja. Selalu kita juga mengusulkan untuk LMK pertunjukan. Jadi harus ada LMK pertunjukan yang memang benar-benar khusus. Iya, pertunjukan musik. Kalau kita bilang konser kan hanya cuma musik. Terbatas ya. Padahal kalau pertunjukan itu bisa pertunjukan teater, pertunjukan seni yang lain gitu. Tapi yang tetap adalah bahwa kita mau kembali kepada hakikat atau marwahnya Undang-Undang Cipta, yaitu lisensi. Bagaimana lisensi ini bisa akan memberikan manfaat kepada penciptanya apabila semua tertib terhadap lisensi ini. Izin dulu sebelum untuk menggunakan karya. Jadi izin dulu ini artinya tidak semata-mata uang ya, bukan tidak semata-mata uang. Ketika karya tersebut dikomersialisasi, mendapatkan hasil manfaat ekonomi dari situ, akhirnya ketika manfaat ekonomi akhirnya muncullah royalti. Tapi ketika hanya dipakai untuk nyanyi di acara arisan, di tempat-tempat yang memang yang tidak berbayar dan segala macam, tidak akan muncul royalti, itu tidak akan muncul hak ekonomi ya. Tapi ketika seseorang diminta, kamu menyanyikan lagu A ya, kamu dibayar sekian. Nah, dia kan menggunakan karya itu, makanya akan muncul hak ekonomi dari penggunaan atas karya itu. Gitu. Itu 2 dari 8 yang diminta oleh aksi. Apa perbedaan mendasar dengan yang diminta oleh visi? Kira-kira apa perbedaan mendasarnya? Kalau saya boleh sedikit memahami dari sudut point of view-nya dari visi atau teman-teman penyanyi. Mereka ada rasa ketakutan atau ada rasa kekhawatiran tentang begitu banyaknya tuntutan-tuntutan atau putusan-putusan yang terjadi karena ada pelanggaran hak cipta. Nah, mereka khawatir bahwa itu akan terjadi, ketakutan akan dikriminalisasi, padahal kita sebenarnya tidak ada niatan tidak sampai ke situ. Kita tidak ingin untuk mentidaksejahterakan penyanyi. Kita juga tidak mengambil haknya dari para penyanyi, tapi kita ingin memperjuangkan hak kita, gitu loh. Jadi
kalau penyanyi ingin takut bahwa itu akan, ya udah berarti kita semua harus tertib kepada aturan yang nanti akan kita sepakatin. Jadi kalau umpamanya semua tertib, semua mengikuti alur itu gitu, ya pasti tidak akan terjadi tuntutan-tuntutan. Tuntutan ini terjadi karena para pencipta ini tidak mendapatkan source dari hasil karyanya mereka. Tidak mendapatkan sumber pendapatan dari karya mereka yang sudah dieksploitasi. Sampai sekarang banyak loh lagu-lagu yang dinyanyikan, digunakan, dan orangnya masih hidup, masih ada keluarga yang mereka hanya cuma melihat aja, menonton saja karyanya digunakan, tapi tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari karya-karya yang sudah dieksploitasi. Bahkan orang tidak tahu juga siapa penciptanya ya, artinya penghargaan dari sisi apapun itu tidak ada. Iya, yang penting adalah bahwa kita memahami bahwa Undang-Undang Cipta ini sebenarnya sudah mengakomodir itu. Cuman memang ada beberapa pasal yang akhirnya ditafsirkan atau diimplementasikannya berbeda dengan marwah sebenarnya gitu loh. Itu yang poinnya. Jadi kita mau pingin revisi ini kita lebih jelas lagi, terus habis itu kita juga pingin Undang-Undang Cipta ini lebih tegas lagi di dalam pasal-pasalnya supaya para pencipta ini sadar bahwa haknya ada di sana gitu. Mas Piyu, rencananya tidak sepanjang ini kita bercerita karena mengganggu waktunya. Ternyata kita sangat gayeng dan semua masuk. Mendengar penjelasan terakhir Mas Piyu tentang royalti, nampaknya Mas Piyu udah berjuang sangat dengan teman-teman ya. Harusnya juga duduk di gedung Dewan ini. Lebih maksimal nanti perjuangannya. Doakan saja. Semua kan awalnya dari doa, dari keinginan, habis itu dari doa. Kita bantu mendoakan. Makasih Mas Piyu. Terima kasih. Jangan bosan-bosan kalau diundang lagi. Sampai jumpa.